tindak pidana korupsi pengadaan alat laboratorium dan marching band Dikbud telah rampung di Polda NTB. Terduga rumah pengedar narkoba digerebek Reserse Narkoba Polres Lombok Timur. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB Sepekan. Beragam informasi penting dan menarik sepekan terakhir ini akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, penyidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat laboratorium Poltekkes Mataram dan marching band Dikbud NTB telah dirampungkan Polda NTB dan 4 orang telah ditetapkan tersangka dalam kasus ini. 4 tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat laboratorium pada Poltekkes Mataram dan marching band pada Dikbud NTB. Berikut barang bukti digelandang polisi saat gelar perkara. Keempat tersangka terdiri dari 2 orang kuasa pengguna anggaran atau KPA, 1 pejabat pembuat komitmen atau PPK, dan 1 dari pihak swasta. Tindak pidana korupsi kedua kasus ini disebutkan merugikan negara miliaran rupiah. Dengan rincian untuk pengadaan alat laboratorium kesehatan Poltekkes Mataram sebesar 3,2 miliar lebih. Sedangkan untuk pengadaan marching band pada Dikbud NTB sebesar 700 juta lebih. Marching band secara total adalah pada saat kerugian negara adalah 702.278.574 rupiah. Untuk anggaran total yang dilaksanakan pada saat kegiatan tersebut sebanyak 2 miliar 700 juta. Alotnya penyidikan kasus ini karena penyidik Subdit 5 Tipikor di Treskrim Sus Polda NTB menerapkan kehati-hatian dalam penetapan tersangka. Penghitungan kerugian keuangan negara. Karena persangkaannya yang ditetapkan, yang diterapkan untuk 2 tersangka PPK dan swasta ini adalah pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, di mana salah satu unsurnya di 2 pasal itu adalah kerugian keuangan negara. Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto menambahkan penyidikan 2 perkara kasus tindak pidana korupsi ini dinyatakan sudah dituntaskan dan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi NTB dan selanjutnya untuk disidangkan di pengadilan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, terduga rumah pengedar narkoba digerebek Reserse Narkoba Polres Lombok Timur dan dari tangan pelaku polisi menyita 4,96 gram sabu untuk siap edar. Terduga pelaku pengedar narkoba Herman 43 tahun digerebek di rumahnya di wilayah Terare, Lombok Timur. Saat penggeledahan badan dan pakaian, petugas tidak menemukan barang bukti sabu. Tapi saat menyisir lemari di kamar pelaku, polisi menemukan sejumlah poket sabu siap edar yang disimpan di kotak kacamata. Setelah penggeledahan, pelaku digelandang ke Mapolres Lombok Timur guna penegakan hukum lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 4,96 gram sabu, timbangan digital, alat konsumsi sabu, dan sejumlah uang tunai yang diduga hasil transaksi narkoba. Yang bersangkutan kita lakukan penangkapan karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika dengan cara menyimpan sabu-sabu. Waktu dilakukan penggeledahan ditemukan di almari kamarnya yang ditaruh dalam 1 kotak kacamata warna coklat. Setelah dilakukan pemeriksaan kacamata tersebut, kotak kacamatanya ditemukan 2 bungkus plastik berisi bubuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, seorang pria berinisial JK ditangkap polisi karena diduga mencuri keris pusaka seharga ratusan juta rupiah. Inilah terduga pelaku pencurian keris pusaka berinisial JK digelandang polisi saat gelar perkara.
Saat diinterogasi, terduga pelaku JK mengakui telah melakukan pencurian keris pusaka milik korban di TKP BTN Sweta, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandobaya, Kota Mataram. TV sama tabung gas. Tabung gas. Keren kamu sekali. Rumah kosong juga ya? Rumah kosong juga kan? Oh, memang spesialis, keren. Kalau keris pusaka ini ada jual tempat khusus nggak, bro? Nggak tahu, saya jual di dekat rumah. Dekat rumah? Iya. Dia pesan gitu. Ingat nggak yang beli yang pertama, yang kamu jual? Ingat? Tahu tempatnya? Ya, yang ini. Tahu ada identitasnya? Yang ini kan? Ya. Yang satunya? Yang satunya. Yang satunya enggak, saya ingat karena saya posting. Kan pasti ada lewat telepon. Kamu jual online? Iya. Kapolsek Sandobaya sasaran aksi dari pelaku rumah yang ditinggal pemiliknya kerja. Terungkapnya kasus ini dari postingan media sosial pelaku yang menawarkan beberapa barang hasil curian dan dikenali korbannya. Selain melakukan pencurian keris pusaka, terduga pelaku JK merupakan pelaku pencurian sejumlah barang elektronik. Alhamdulillah kasus ini bisa kita ungkap, di mana barang-barang yang hilang seperti ada bor, terus gerinda, beserta 2 buah keris pusaka, di mana keterangan dari korban kerugiannya mencapai 100 juta. Saat ini tersangka kami kenakan 363 dengan ancaman 7 tahun penjara. Modusnya dia masuk lewat jendela, congkel jendela masuk, kemudian mengambil barang-barang, dan kebetulan rumah itu dalam keadaan kosong, jadi pemilik rumah mudik menginap di rumah keluarga. Atas perbuatannya, terduga pelaku JK dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB Sepekan. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpur Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita perut, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang pemuda berinisial US diamankan polisi karena diduga mencabuli seorang pelajar SMA di Pantai Kertasari, Kabupaten Sumbawa Barat. Terduga pelaku pencabulan US 30 tahun digelandang ke unit PPA Polres Sumbawa Barat setelah sempat diamankan warga untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku ditangkap setelah mencabuli pelajar SMA saat asik nongkrong bersama pacarnya di Pantai Kertasari, Kecamatan Taliwang. Korban dipaksa melayani nafsu bejat pelaku karena diancam dengan parang dan tidak sanggup menyerahkan uang 3 juta rupiah ke pelaku. Kini pelaku diamankan di Mapolres Sumbawa Barat guna penegakan hukum lebih lanjut. Polisi menyita barang bukti berupa sebilah parang yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Korban, si R bersama dengan pacarnya berduaan di bawah pohon. Kemudian pelaku ini datang menghampiri untuk menegur korban dan pacarnya dan bertanya, "Kalian mau apa dan berbuat apa?" Di sini dijawab oleh pacar korban, "Tidak ada." Pelaku inisial B ini mengancam korban dengan sebuah parang dan meminta uang sejumlah 3 juta rupiah sebagai uang tutup mulut. Namun karena korban tidak memiliki uang, pelaku kemudian meminta kepada korban untuk melayani nafsu seksualnya. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun kurungan penjara. Dari Sumbawa Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, puluhan pelaku tindak kriminalitas 3C, curas, curanmor, dan curat diamankan Polres Mataram selama 14 hari operasi Jaran Rinjani 2023. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti tindak kejahatan. Selama 14 hari operasi Jaran Rinjani 2023, Polres Mataram berhasil ungkap 80 kasus pencurian dan menangkap 88 orang tersangka. Kasus yang berhasil diungkap diantaranya curas, curat, dan curanmor, dengan rincian terdiri dari 9 kasus curas dengan 13 tersangka, 68 kasus curat dengan 72 tersangka, dan 3 kasus curanmor dengan 3 tersangka. Ke-88 orang tersangka saat ini sedang proses menjalani hukum. Kapolresta Mataram Kombes Pol Mustopa menjelaskan, selama kurang lebih 14 hari melaksanakan kegiatan operasi, berhasil menangani kurang lebih 80 kasus. Nah, ini kurang lebih sebanyak 80 kasus. 80 kasus lah perkara-perkara yang kita tangani, kita melaksanakan penyidikan di Polresta Mataram dengan jumlah tersangka 88 tersangka. Dari seluruh kasus yang diungkap, diamankan barang bukti berupa 1 unit PlayStation, 57 unit HP, 11 roda 2, dan mesin air. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, warga di perbatasan Desa Kuripan Selatan, Lombok Barat yang terdampak kemarau panjang terpaksa mengkonsumsi air keruh dari aliran parit menyusul mengeringnya sumber mata air. Sejumlah warga di perbatasan Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, terpaksa menggunakan air parit untuk mencuci dan kebutuhan lainnya. Kemarau yang sudah berlangsung sejak sebulan terakhir membuat persediaan air di sejumlah desa menipis dan hanya menyisakan air yang tidak layak diminum. Selain meminta perbaikan embung desa, warga juga berharap didistribusikan air bersih dan dibangunkan sumber air di wilayah mereka berupa sumur bor agar tidak lagi kesulitan air bersih saat musim kemarau panjang. Menanggapi ini, BPBD Lombok Barat mengatakan telah membentuk Satgas untuk penanganan bencana akibat dampak kemarau panjang. Kalaupun kami akan tangani lewat dana BCT dengan kedalaman 200 lebih, itu mungkin belum mampu. Artinya BPBD sangat membutuhkan tambahan anggaran. Ya, kita sangat membutuhkan gitu loh untuk bisa memastikan semua pemahaman tentang kebencanaan ini kepada masyarakat kita gitu. Melalui lembaga-lembaga yang sudah kita bentuk. Ada lembaga yang kita bentuk. Desa Tanah ini kan, Desa Tangguh Bencana ini dari 120 sekian desa dan kelurahan itu baru kami bisa bentuk sekitar 32,9, 33%. Ya sudah ada 10.
Menurut laporan BPBD Lombok Barat, sebanyak 14.000 kepala keluarga di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Batu Layar, Kuripan, Gerung, Lembar, dan Sekotong, mulai mengalami krisis air bersih. Data BPBD Lombok Barat, 5 kecamatan terdampak kekeringan di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 14.320 jiwa, dengan rincian Kecamatan Lembar 2.844 jiwa, Kecamatan Batu Layar 2.877 jiwa, Kecamatan Kuripan 2.252 jiwa, Kecamatan Gerung 396 jiwa, dan Kecamatan Sekotong 5.951 jiwa, hingga menjadi total 14.320 jiwa. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB sepekan. Tiga host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya, betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Dari Morning Update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Tiga host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya, betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima
Terima kasih Anda masih bersama iNews NTB Sepekan pemirsa. Puluhan poster dan spanduk bakal calon legislatif yang terpasang di jalan utama ditertibkan Satpol PP Lombok Tengah dan pencopotan baliho tersebut lantaran dinilai mengganggu arus lalu lintas. Poster, banner hingga spanduk bakal calon legislatif yang terpampang di jalan sekitar Kota Praya Lombok Tengah ditertibkan anggota Satpol PP. Pencopotan dilakukan lantaran dinilai mengganggu lalu lintas. Poster dan spanduk ini dinilai membuat jalan semrawut dengan letak yang tidak tertata sehingga harus dilakukan pencopotan. Tak hanya poster, bacalek poster lain seperti banner, iklan, dan spanduk yang dianggap mengganggu juga dicopot. Pol PP berhasil mencopot puluhan spanduk dan poster. Penyisiran baliho yang semrawut ini dilakukan mulai dari pintu masuk Kota Praya dan di dalam kota. Pencopotan sendiri telah dilakukan sudah jauh-jauh hari dan akan terus dilakukan hingga tidak ada lagi poster baliho terpasang bukan di tempatnya. Kampanye tidak hanya untuk jalan, yang lain-lain juga yang ditempatkan di tempat yang tidak benar, atau ada tempat yang kira-kira akan contoh berjaya misalnya kita datang dari timur tidak melihat dari barat, yang barat tidak melihat timur, akibat dari keberadaan spanduk ya tentu kita copot juga untuk keselamatan para pejalan lalu lintas. Sementara itu baliho dan billboard bacalek di jalan Kota Praya hingga kini masih terlihat dan belum ada tindakan dari Bawaslu setempat. Dari Lombok Tengah, Aima Widawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Dinas Pariwisata NTB minta pelaku industri pariwisata untuk mematuhi regulasi tarif akomodasi hotel dan penginapan saat gelaran MotoGP Mandalika mendatang. Jelang gelaran kejuaraan balapan dunia MotoGP di sirkuit Pertamina Mandalika pada 13 hingga 14 Oktober mendatang, Dinas Pariwisata Provinsi NTB meminta kepada pelaku industri pariwisata untuk mematuhi peraturan pemerintah provinsi terkait harga akomodasi hotel dan penginapan yang diatur sesuai zonasi. Para pelaku usaha pariwisata juga diharapkan dapat mempertimbangkan jangka panjang keberlangsungan pariwisata dan minat kunjungan wisatawan ke NTB. Saya menyampaikan atau menghimbau atau mengingatkan kepada teman-teman pelaku industri perhotelan, homestay, supaya tetap menjual kamar hotel itu berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah NTB. Berdasarkan peraturan Gubernur nomor 9 2022 tentang harga akomodasi kamar hotel pada saat event internasional. Nah, di tempat event itu boleh menaikkan 3 kali. Jadi di zona kedua, ya, zona pertama itu 2 kali dan zona keduanya itu 3 kali. Nah, mohon ini dapat dilaksanakan. Kenapa? Supaya penonton kita yang datang dari seluruh dunia yang kepingin nonton MotoGP dan ingin nginap di sini, dan supaya tidak dibandingkan harga kamar hotel yang ada di Lombok dengan di Bali. Nah, kalau harganya di sini lebih mahal, tentu tamu-tamu kita ini akan nginap di Bali. Nah, ketika nginap di Bali, harga kamar hotel tidak naik, ya, tidak naik, maka yang rugi pelaku-pelaku industri yang lain. Dinas Pariwisata juga mengajak seluruh pelaku usaha pariwisata untuk membangun citra pariwisata NTB sehingga minat wisatawan domestik maupun mancanegara terus meningkat mengunjungi destinasi wisata yang ada di NTB. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, wisata air Lewikenit tidak hanya menawarkan wisata air, pengunjung juga dapat menguji adrenalin dengan melompat ke aliran sungai dari ketinggian 5 meter. Dan di objek wisata Lewikenit ini pengunjung dapat disuguhkan dengan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah. Jika Anda termasuk pecinta wisata alam, terutama wisata air, Anda harus datang ke Lewikenit yang berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini Anda dapat menguji adrenalin Anda dengan canyon jump atau melompat ke aliran sungai Cikarang dari ketinggian 5 meter. Tadi pas loncat deg-degan banget, parah pas udah sampai bawah. Seru. Saat berenang di Lewikenit, jangan lupa untuk menggunakan alat pengaman ya, seperti jaket pelampung. Sebab volume air di Lewikenit cukup dalam. Bahkan saat musim kemarau, kedalaman air dapat mencapai 8 meter. Selain canyon jump,
Wisatawan juga dapat merasakan sensasi menaiki tebing dengan tangga besi atau climbing via ferrata. Kemudian dilanjutkan dengan canyon fly, yakni meluncur dengan tali di antara tebing. Memasuki area Lewi Kenit, pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, tentu saja Anda harus merogoh kocek jika ingin memainkan wahana yang disuguhkan. Tidak hanya menawarkan wisata yang seru, Lewi Kenit juga menyuguhkan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah dan unik. Para peneliti mempercayai bahwa lebih dari 60 juta tahun lalu, Lewi Kenit merupakan sebuah dasar laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejak hewan laut purba dan penemuan slump structure atau luncuran pada batuan sedimen. Oh, ini yang dimaksud. Ini alami ini, Kang? Ya, alami. Jadi, ini kalau kita itu sebutannya itu, masyarakat lokal sini menyebutkannya ini batu tulis. Batu tulis? Kenapa Ya. dinamainya batu tulis? Karena dulu itu kan mereka ketika menemukan site ini gitu ya, dia menyangkanya ini hasil pahatan gitu, karena bentuknya kan seperti tulisan gitu, seperti tulisan kuno. Jadi menciptakan pattern ya, kayak gini pattern ya, seperti jadi ini. kayak ditulis ya, Ya. padahal sebenarnya alami, Padahal hasil alami. dari pergerakan tadi. Ya, atau kita biasanya nyebutnya slump structure. Slump structure. Ya. Jika Anda tertarik mencoba serunya berwisata di Lewi Kenit, Anda hanya perlu menempuh jarak sekitar 2 km dari Jalan Raya Ciracap, Sukabumi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita di iNews NTB sepekan kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.